Sally, semuanya udah kejadian. Sekarang terserah kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Jadi kamu mau pilih si tua bangka ini atau Sias? Kalau aku sarankan sih, mending kamu pilih Sias. Kamu bisa hidup lebih bahagia sama dia selamanya. Lagian nenek kamu udah tua, udah nggak perlu berharap hidup bersama nenek kamu itu. Tapi Rosa, udah nggak usah tapi-tapian. Cepet ambil keputusan sekarang. Mau ikutin saran aku atau enggak? Dasar wanita miskin sok-sokan mau tidur di hotel, tapi nggak sanggup bayar. Tapi Pak, aku ini bisa bayar. Bapak harus dengerin dulu penjelasan aku ini. Kalau aku itu betul-betul sanggup bayar. Alah, kalau kamu bisa bayar, ya udah bayar sekarang. Jangan banyak bicara, pakai alasan segala. Udah, lebih baik kamu harus bekerja sebagai OB di sini selama 1 bulan. Jadi, mau pilih yang mana? Ya Allah Pak, aku ini memang dari awal mau niat bayar. Tapi masalahnya uangku ada di HP, sedangkan HP ku matot. Awalnya aku kira HP lobet. Pas aku coba cas, ternyata HP aku itu nggak bisa hidup sama sekali. Jadi apa aku bisa minta tolong buat pinjam ponsel Bapak sebentar? Biar aku telepon suami aku suruh datang ke sini langsung. Oke, saya akan kasih pinjam HP saya. Tapi kalau sampai kamu itu coba-coba bohongin saya, kamu harus tanggung jawab. Kalau misalkan kamu nggak bisa bayar dalam waktu 1 jam, kamu harus temani saya 1 malam sebagai bayarnya. Gimana? Apa kamu bisa penuhi syarat itu? Hah? Baik Pak, aku bakal penuhi syarat itu. Asal kasih pinjam HP-nya. Aku mau telepon suami aku dulu. Ya udah, ini. Jangan coba macam-macam kamu, karena hotel ini udah dijaga ketat. Halo Yas, kamu di mana ini? Gawat. Ada apa, Sally? Mau pura-pura apa lagi, Sally, yang kamu rencanakan sekarang, ha? Kamu dengerin aku dulu, Yas. Tadi ada seseorang datang ke rumah aku dan membuat keributan. Sampai akhirnya nenek kena serangan jantung. Apa? Nenek kena serangan jantung? Kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang tega lakukan nenek sampai kena serangan jantung? Udah, Yas. Lebih baik sekarang kamu datang dulu aja ke sini. Aku butuh sekali bantuan kamu. Aku takut nenek kenapa-kenapa. Yaudah, lebih baik kamu panggil ambulan dan bawa nenek ke rumah sakit. Cepat sebelum terlambat. Kasih tahu lokasi rumah sakitnya di mana, nanti aku langsung nyusul ke sana. Iya, Yas. Tapi kamu harus cepat-cepat ke sini ya. Aku takut sekali kalau sampai terjadi hal buruk sama nenek aku. Ya Allah, Yas. Kamu kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat? Gimana ini? Aku nggak mau temani laki-laki itu. Tubuhku ini hanya untuk suamiku, Yas. Aku nggak mau hianatin suamiku. Kalau sampai Yas tahu kalau aku temani dia, mungkin akan menjadi hal terburuk yang pernah aku lakukan sama Yas. Tapi kalau aku berbohong sama Yas, mungkin pada akhirnya aku bakal ketahuan juga. Aku harus gimana ini ya Allah? Aku bingung sekali. Yas, kamu itu lagi ngapain sih? Kok nggak angkat-angkat dari tadi? Aku mohon angkat, Yas. Gimana, cantik? Apa kamu bisa bayar sekarang? Kan saya udah bilang, lebih baik kamu puasin saya. Kalau kamu bisa lakukan itu sama saya, akan saya kasih kamu menginap di hotel ini selama 1 bulan. Gratis, tanpa bayar. Aku nggak mau pilihan itu. Tolong kasih pilihan lain. Gimana kalau aku bekerja di hotel ini selama 1 bulan tanpa digaji? Aku mohon, kasihani aku ya, Pak. Nggak bisa. Waktu kamu udah habis, dan nggak ada pilihan lain selain kamu harus buat saya ini puas. Kawanda, kesini kah? Iya, Yas. Ada apa? Aku minta sama kakak, tolong cari Michelle duluan ya, karena aku ada hal yang harus aku urus, Kak. Ini lumayan cukup penting juga. Tapi Yas, hal penting apa sih? Kan Michelle juga sama pentingnya, Yas. Masa kamu pentingkan pekerjaan dibandingkan istri kamu sendiri sih? Bukan gitu, Kak. Tapi ini seseorang yang udah aku anggap sebagai nenek aku sendiri. Dia udah baik sama aku waktu aku terpuruk. Dialah yang selalu menyuntikkan modal perusahaan aku, Kak. Dia selalu support aku. Dia selalu peduli sama kondisi kesehatan aku. Dan sekarang, dia kena serangan jantung. Emangnya siapa sih, Yas, orangnya? Nanti aku kasih tahu kakak ya. Jadi lebih baik aku pergi dulu ke rumah sakit, takut ada apa-apa sama nenek. Kalau aku udah di rumah sakit, aku nyusul kakak ke lokasi kakak berada. Nanti kakak kasih tahu aja lokasinya di mana. Aku harap kakak bisa menemukan Michelle ya. Amin. Ya udah, lebih baik kamu cepat pergi ke sana. Ya udah Kak, aku pergi dulu ya. Ada apa ini? Ya ampun, Non Michelle. Kenapa Non Michelle ada di sini? Lepasin dia. Kalau sampai kalian berani macam-macam, aku pastikan kalian hidup menderita. Cepat lepasin.
Non Michelle nggak apa-apa kan? Paman, akhirnya kebetulan sekali Paman datang di waktu yang tepat. Aku takut sekali, Paman. Coba jelaskan semuanya, apa yang telah terjadi sama Non Michelle. Biar Paman bantu masalah Non Michelle sampai tuntas. Jadi begini, Paman. Aku itu terpisah sama Yas pada saat aku mau ketemu sama teman lama aku di Cafe Raffles. Pada saat aku naik taksi, tiba-tiba taksi itu malah bawa aku ke kota ini. Padahal aku bilang mau ke Cafe Raffles. Waktu aku minta turun di jalan, nggak sengaja HP aku itu jatuh. Tapi untungnya, aku ditolong oleh laki-laki baik buat anterin aku ke hotel ini. Pas aku coba cas HP-ku, ternyata nggak bisa hidup sama sekali. Jadi aku nggak bisa bayar hotel ini, Paman. Ya udah, Non Michelle tenang ya. Paman akan bayar semuanya. Makasih ya, Paman. Untung saja Paman itu datang. Kalau enggak, aku harus layani dia 1 malam. Brengsek, dia bilang begitu sama Non Michelle? Baik Non, Paman akan buat dia dipecat dari pekerjaan ini. Dan bila perlu, hotel ini akan Paman sebarkan atas pelayanan yang sangat buruk. Udah, nggak usah, Paman. Biarin aja. Dia biar mikir sendiri kalau yang dilakukannya itu salah. Lagian aku ini belum dilakukan. Tapi Non, orang seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Kalau aja Paman gak lagi ke hotel ini, mungkin kamu akan jadi korban orang bajingan seperti dia itu. Udah Non, lebih baik Paman kasih pelajaran dia. Oh iya, Paman. Kok ada di kota ini emang lagi ngapain Paman di sini? Apalagi ada kerjaan lain? Kan sekarang Havel udah bangkrut, Paman. Iya Non Michelle, Paman sebelumnya minta maaf gak bisa bantu selamatkan perusahaan grup Havel dari kebangkrutan. Kalau masalah Paman di sini lagi ngapain, ini kota kelahiran Paman memang di sini Non. Ya ampun, jadi Paman itu asli tinggal di kota ini. Terus sekarang Paman kerja di perusahaan mana? Enggak kok Non, Paman hanya punya bisnis usaha kecil-kecilan aja kok di sini. Paman datang ke hotel ini itu karena mau booking buat tamu yang mau berbisnis sama Paman. Oh gitu ya. Ya udah, semoga Paman bisa lebih sukses dari Havel ya. Amin, makasih ya Non. Ya udah Non, biar aku antar Non Michelle ke rumah ya. Nggak usah, Paman, nanti malah aku ganggu waktu Paman. Aku udah ditolong seperti ini aja udah bersyukur sekali. Ya udah kalau gitu Non, lebih baik Non pakai HP Paman yang satu laginya aja ya. Biar kalau nanti ada apa-apa hubungi aja Paman. Dan di HP itu ada sedikit uang buat Non jaga-jaga ya. Ya ampun, makasih ya Paman. Ayah pasti bahagia sekali karena pernah punya sahabat yang baik seperti Paman. Ya udah Paman, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Takutnya Iyas mikir yang kangen gak sama aku. Lagi pula kasihan sekali sama dia. Pasti dari kemarin dia nyari aku kemana-mana. Ya udah, Non Michelle hati-hati ya. Iya Paman. Gimana Sally kondisi nenek sekarang? Nenek kritis, Yas. Aku takut sekali. Aku mohon sama kamu buat turuti permintaan nenek sebelum nenek gak sadarkan diri. Nenek berpesan sama aku untuk menikah sama kamu, Yas. Aku tahu ini berat buat kita, Yas. Harusnya itu gak boleh terjadi. Apalagi Michelle itu adik aku sendiri. Tapi nenek belum tahu yang sebenarnya kalau Michelle itu adik aku. Dan aku tahu kalau kamu itu pasti nolak permintaan nenek yang satu ini. Apa? Nenek pesan seperti itu. Tapi Sally, jujur aku nggak bisa lakukan yang nenek minta sama kamu, Sally. Aku minta maaf. Iya, Yas. Aku tahu, aku ini gak pantas mendapatkan kebahagiaan apapun. Aku ini jahat dibandingkan adik aku sendiri, Michelle. Nek, aku minta maaf sama nenek. Kalau misalkan nenek pergi, mungkin lebih baik aku ikut sama nenek, karena gak bisa penuhi keinginan nenek itu. Aku harap nenek jangan salahkan, Yas. Ini semua salahku. Kenapa aku ini gak seberuntung adik aku, ya Allah? Gimana perasaannya aku ini merasa kasihan sekali ya sama si Sally ini. Tapi bagaimana perasaan Michelle kalau misalkan dia tahu semuanya? Apa mungkin aku turuti aja keinginan nenek itu ya? Yes, aku tahu dengan diamnya kamu, pasti kamu itu udah pasti gak bakal bisa turuti semuanya kan? Aku ngerti kok. Padahal aku ini hanya ingin sekali nenek aku bahagia. Baik Sally, aku turuti keinginan nenek kamu itu. Tapi ada satu syarat. Akhirnya, Yas, termahkan perkataan palsuku ini ya. Dan untuk kamu, Michelle, lihat ini, siapa sekarang yang menang? Kamu itu gak usah mimpi Michelle bisa bahagia sama Yas. Kamu kira yang beruntung itu kamu, Michelle? Hah? Kamu salah, Michelle. Justru akulah yang akan beruntung selamanya. Apa syaratnya, Yas? Setelah nenek kondisinya membaik, kamu harus bilang sama dia kalau kita sudah pernah menikah sejak nenek kritis dan sudah bercerai karena nggak ada kecocokan di antara kita. Dan setelah itu, kamu harus kasih tahu yang sebenarnya tentang Michelle, kalau dia itu adik kamu.
Dan kamu bilang sama nenek kalau Michelle lah wanita yang aku pilih. Apa kamu bisa turuti syarat itu, Sally? Sialan, kenapa syaratnya seperti itu sih, Yas? Tapi bodo amat lah, setelah aku menikah sama Yas, mana mungkin aku bilang yang sebenarnya sama nenek. Aku pasti ingkari perjanjian kita, Yas. Iya, Yas, aku mau. Yang terpenting nenek kondisinya stabil dulu. Yaudah, kalau gitu kasih aku waktu 1 minggu. Kenapa harus nunggu 1 minggu sih, Yas? Kenapa nggak sekarang aja? Emang kenapa, Sally? Kalau kamu nggak mau bersabar nunggu, ya udah, lebih baik kamu cari aja laki-laki lain. Sialan, aku harus suruh si Rosa amankan seluruh kota ini, supaya si Michelle jangan sampai masuk lagi ke kota ini, terkecuali kalau aku sudah resmi menikah sama Yas. Kalau aku sudah resmi menikah, pasti si Michelle akan jauh lebih kecewa sama Yas, dan mungkin mereka akan bercerai. Yaudah, Sally, aku mau pergi dulu. Tolong jaga nenek baik-baik di sini. Kalau hal terjadi sesuatu sama nenek, cepat hubungi aku. Iya, sayang. Maksud aku baik, Yas. Halo Rosa, iya Sally, ada apa? Aku mau kamu cegah si Michelle masuk ke kota ini. Kerahkan orang suruhan kamu untuk awasi si Michelle. Bila perlu kamu habisi dia sekalian. Sebelum 1 minggu, aku gak mau kalau keberadaan dia di kota ini malah menggagalkan pernikahan aku sama Yas. Karena sekarang Yas udah setuju menikahi aku. Aku berhasil membuat Yas percaya sama perkataanku. Sesuai apa yang kamu rencanakan, Rosa. Siap, Sally. Kamu tenang aja. Dengan senang hati akan membuat adik kamu itu tiada selamanya. Dan aku bilang juga apa, Sally? Sama kamu kan? Kalau kamu ikutin rencana aku dengan benar, pasti kamu gak bakal kecewa. Iya, Rosa. Aku sangat berterima kasih sekali sama kamu. Semenjak kamu bantu aku, semua keinginanku jadi lebih mudah. Gak usah kepedean kamu, Sally. Aku bantu kamu itu karena hanya ingin perusahaan grup Cheng jatuh ke tangan aku. Dan setelah Cheng jadi milikku lagi, aku akan membuat perusahaan kamu itu jadi milikku juga. Dasar wanita bodoh, kamu dan adik kamu itu sama aja. Dan kalian berdua pantas menderita. Ya udah, Rosa, aku tunggu kabar baik dari kamu. Aku ingatkan lagi sama kamu, sebisa mungkin sebelum 1 minggu dari sekarang, kamu udah bisa membuat si Michelle masuk ke kota ini. Kalau sampai kamu gagal, aku gak bakal kembalikan Cheng ke tangan kamu lagi. Aku akan jual Cheng ke orang lain. Baik, Sally, kamu tenang aja. Aku hanya butuh 2 hari supaya si Michelle tiada. Bagus, Rosa. Ya udah, lebih baik kamu kerjakan sekarang juga.